Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Arduha as-samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maha besar Allah atas segala nikmatnya. Maha besar Allah atas keesaannya di tiap ciptaannya. Maha besar Allah atas secerca cahaya senja di bulan suci Ramadan. Dan maha besar Allah atas kegembiraan lahir dan batin di hari raya Idul Fitri tahun ini. Salawat dan salam disampaikan kepada kasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatul husna pada hari kiamat kelak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri merupakan momentum indah umat Islam dalam mengekspresikan kegembiraan atas capaian spiritual dan sosial yang telah meminta dari harmonisasi secara vertikal kepada Allah dan secara horizontal kepada sesama manusia. Secara vertikal, umat Islam secara sempurna menunjukkan kepenuhan, kepatuhan dan ketaatan totalitas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, perlu kita sadari bahwa motivasi beribadah puasa bukanlah sekedar untuk kesehatan tubuh atau menurunkan berat badan. Namun motivasi berpuasa semata-mata perintah Allah. Karena apapun perintah yang berasal dari Allah sepenuhnya kita taati. Inilah komitmen keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ekspresi atas puncak spiritual ini ditandai dengan kualitas permohonan kepada Allah yang tidak lagi berorientasi materi, namun berorientasi spiritual. Sekali ungkapkan kelemahan diri di hadapan Allah atas segala kealpaan. Hal ini sebagaimana tuntunan Nabi Muhammad SAW atas pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha tentang kalimat yang diucapkan di malam-malam terakhir bulan Ramadan. An Aisyah qalat, "Qultu ya Rasulullah, araita in alimtu ay lailatul qadri ma aqul fiha?" Qala, "Qul Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Dari Aisyah dia berkata, "Aku bertanya ya Rasulullah, jika aku mengetahui bahwa malam ini adalah Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan?" Rasulullah bersabda, "Ucapkanlah Allahumma inni afuwwun
afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia. Engkau mencintai pemaafan, maka maafkan aku. Hadis riwayat Tirmidzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan dalam hubungan horizontal, bulan Ramadan melakukan komunikasi dan silaturahmi yang secara mental, secara natural, terpola secara baik. Terdapat banyak agenda Ramadan yang menguatkan nilai-nilai silaturahim antara lain buka puasa bersama, sahur bersama, santunan yatim dan duafa, serta sholat tarawih berjamaah. Agenda-agenda tersebut mampu merekatkan komunikasi antara si kaya dan si miskin, pemimpin dan rakyat, orang tua dan anak, serta lain sebagainya. Demikian pula Ramadan merekatkan komunikasi internal keluarga, antara tetangga, para jamaah masjid, antar organisasi, antar para pemimpin, bahkan antar umat beragama. Dan puncak dari ibadah sosial dan Ramadan ini adalah permohonan maaf yang saling diucapkan antara muslim dengan muslim lainnya, yaitu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan demikian terdapat titik temu pencapaian pembinaan mental spiritual sepanjang bulan Ramadan adalah permohonan maaf pada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sama manusia. Sungguh sebuah elok spektrum alam semesta dan keindahan hati yang suci, hati yang lapang, hati yang bersih dari amarah, dendam, iri hati, dengki, egoisme dan lain sebagainya. Hari yang menjadi oasis penyejuk jiwa dan akal, sehingga tercipta perilaku yang santun dan harmoni. Oleh karena itu, di hati yang suci, di hari yang suci dan fitrah ini, marilah kita saling menebar maaf, karena meminta dan memberi maaf adalah cerminan kedudukan spiritual. Sikap memaafkan bukan berarti kalah dan atau hina, tapi justru menunjukkan cerminan hati dan keluaran akhlak. Karenanya, orang yang suka memberi dan meminta maaf sebagai pertanda seseorang memiliki nilai kebahagiaan dan ketakwaan yang sangat luhur. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang telah berinfak, yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, mengapa di akhir bulan Ramadan kita semua mengajukan permohonan maaf kepada Allah? Bukankah Allah telah menghadiahi paket ampunan atas dosa di 10 hari kedua bulan Ramadan? Sehingga siapapun yang berpuasa dan menjalankan ibadah secara istiqomah pasti mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa urgensinya permohonan maaf tersebut? Menurut para ulama terdapat perbedaan antara lain kata al-afwa dengan al-maghfirah atau ampunan dalam kitab Mawsu'ul Akhlaq fi al-Islamiyah karangan Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Sigar. Jelaskan perbedaan antara al-afwu dengan al-maghfirah. Syekh Alawi menjelaskan bahwa makna al-afwu adalah yang artinya menghapus, sedangkan makna al-maghfirah adalah artinya menutupi. Makna menghapus lebih komprehensif daripada menutupi, karena menghapus sesuatu berarti menghilangkannya secara total sampai ke dasar.
sedangkan kata menutupi masih menyisakan sesuatu itu. Dengan kata lain, memaafkan kesalahan orang lain berarti menghapus rekam jejak perilaku buruk seseorang terhadap dirinya tanpa ada bekas amarah maupun rasa dendam sedikit pun. Sedangkan mengampuni bisa jadi bisa menyisakan rasa kesal atau bahkan perasaan dendam yang masih terpendam. Oleh karena itu kalimat fa'fu anni yang artinya maafkanlah aku tidak hanya sekedar memohon ampunan dosa, namun meliputi permohonan menghilangkan karakter-karakter buruk dan menggantinya dengan karakter-karakter baik. Permintaan atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Dia tidak murkai kita, tetapi mencintai kita. Dia tidak menyiksa kita karena dosa, tetapi membimbing dan memberi kita hidayah. Demikian pula dalam konteks sosial, ucapan maaf yang kita berikan kepada saudara kita haruslah disertai dengan sikap lapang dada, melupakan segala kesalahan dan membuka lembaran baru dengan penuh rukun dan harmoni. Sebagaimana yang disyaratkan kalimat Wastabsahu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahjaruhum fa inna takfuru wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu maafkan, menyantuni dan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah mengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Qur'an ayat 14. Kata watasfahu berasal dari padanan 3 bentuk, yaitu shod, fa dan ha. Dari akar kata ini muncul kata sofa, artinya halaman atau lembaran. Perpaduan kedua kata tersebut menghasilkan makna bahwa permintaan maaf harus disertai sikap lapang dada dan mencairkan segala keluhan hati dengan melupakan kesalahan masa lalu. Sebagaimana tiap-tiap lembaran menutupi tulisan lembaran sebelumnya dan menatap harmoni kehidupan dengan membuka lembaran baru yang bersih tak ternodai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah SAW adalah model utama yang patut teladani dalam hal pemberian maaf dan bersikap lapang dada. Implementasi sikap pemberian maaf beliau berlandasi atas 2 hal, yaitu beliau tidak mudah menyalahkan orang lain dan beliau melihat persoalan tidak hanya dari satu sisi. Beliau seringkali memaafkan para sahabatnya karena belum memahami tata cara praktek keagamaan yang benar atau karena faktor karakter yang buruk. Segala bentuk kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat tidak langsung mendapatkan teguran. Namun beliau terlebih dahulu mempelajari sumber kesalahan itu. Salah satu contoh, beliau memaafkan Muawiyah yang ketika mengikuti sholat berjamaah bersama para sahabat dan Rasulullah sebagai imam mendengar salah seorang yang bersin, Muawiyah spontan menjawab, Ya Alhamdulillah. Setelah itu semua mata melirik ke Muawiyah, mengisyaratkan agar diam. Lalu Muawiyah berkata, ada apa ini? Kenapa kalian menatapku begitu? Jamaah yang masih dalam keadaan sholat tentu tidak menjawab, tapi menepukkan tangan paha agar Muawiyah diam. Muawiyah pun terdiam, tidak berkata-kata lagi. Setelah sholat diriwayatkan, Muawiyah menyadari bahwa apa yang diperbuatnya tadi adalah kesalahan besar. Ia begitu khawatir Nabi akan memukul atau memarahinya, tapi ia kaget dan takjub ternyata Nabi tidak memarahinya sedikit pun. Bahkan Nabi mengatakan bahwa sholat Muawiyah tetap sah terjadi berbicara saat sholat. Nabi menyadari bahwa Muawiyah baru masuk Islam dan oleh karenanya wajar jika ia masih belum banyak tahu soal hukum Islam, termasuk batal sholat orang yang berbicara di tengah-tengah sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin wal
rahimakumullah. Dengan demikian, Idul Fitri menghujani alam semesta dengan pencahayaan kata, maaf yang membersihkan debu-debu jiwa, membasahi permukaan hati yang kering, dan menumbuh suburkan harmonisasi dan kerukunan di antara manusia dan alam semesta. Dari percayaan maaf ini akan muncul sikap saling bersaudara, saling memahami, saling menolong, saling meringankan beban, saling bertoleransi, saling menjaga dan melestarikan kebaikan. Di akhir Idul Fitri ini, mari kita terus mengimplementasikan makna maaf dalam jiwa kita agar tercipta kehidupan sehari-hari yang harmoni dan utuh, serta mampu memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basariyah maupun ukhuwah Wataniyah. Tentang doa, sering doa dan semoga kita termasuk minal aidin wal faizin, yakni golongan orang-orang yang kembali pada suci dan beruntung mendapatkan peringkat takwa. Semoga di bulan suci ini, di bulan Idul Fitri ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa qala wa iyyakum fi siratil ibadil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Rabbi fil warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقطع عنا البلاء والولاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسلوك والمختلفة والسجائر والمياه ما جرى منها وما بطن من بين هذا خاصة ومن بلدنا المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولا تشركوا به.